Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak CD. Belajar matematika, cerdas, dan enjoy. Oke, pembahasan yang pertama adalah soal nomor 1 dari SIMAK UI 2017. Kita lihat di sana ada bentuk eksponen, di mana kita punya 2 pangkat A bernilai 3 dan 3 pangkat B bernilai 4. Maka solusi yang bisa kita gunakan adalah kita substitusikan, yang mana ini karena sama-sama 3 berarti 2A-nya, nah saya gantikan ke sini. Nah, oke. Sehingga bentuknya sekarang jadi gini. Jadi 3 saya ganti 2A ya. Didapatkan menjadi 2A berpangkat B, nilainya sama dengan 4. Nah, oke. Dengan pola yang sama, maka 4-nya ini kita substitusikan ke sini. Sehingga akan didapatkan 4, saya ganti 2AB. Maka menjadi 2AB, pangkatnya di sini C bernilai 5. Oke, sudah punya gambaran ya. Langkah berikutnya juga sama. Kita substitusikan juga 5-nya ini ke dalam sini. Nah, maka akan didapatkan hasil berikutnya adalah sama. Jadi langsung pangkatnya kalau ada seperti ini, langsung saya jadikan 1 ya. ABC berpangkat D sekarang bernilai 6. Maka dari 6 ini saya substitusikan ke sini. Maka didapatkan menjadi 2ABCDE bernilai 7. Dengan cara yang sama juga, substitusikan 7-nya ini ke dalam 7 pangkat F, sehingga hasilnya sekarang menjadi 2 pangkat A, B, C, D, E, F bernilai 8. Oke, hasilnya sama dengan ini. Kita sudah menemukan bentuk sederhana, maka langkah berikutnya ubahlah 8 itu adalah 2 berpangkat 3. Sehingga bisa saya simpulkan, 2-nya bisa kita habis. Maka hasil dari A, B, C, D, E, F bernilai 3. Sudah selesai, itulah jawabannya. Oke, soal yang nomor 2. Ini konsep yang kita gunakan adalah yang seperti ini. Maka untuk mendapatkan hasil sama dengan 1, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah berpangkat 0. Sehingga X kuadrat dikurangi 2X berpangkat 0. Kenapa? Karena bilangan berapapun jika berpangkat 0 maka hasilnya 1 kecuali 0 ya. Oke, maka dari sini kita bisa memfaktorkan X buka kurung X min 2 sama dengan 0. Berarti bisa disimpulkan X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Kita simpan dulu, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi bentuk basisnya, ini namanya basis, ini bernilai 1 nih. Nah, jika basisnya bernilai 1, maka berapapun pangkatnya, pasti hasilnya 1. Oke, berarti 2X kuadrat min 5 dibagi 3, kita sama dengan kan 1, kita pindah silang, maka didapatkan hasilnya menjadi 2X kuadrat min 5 sama dengan 3. Maka 2X kuadrat sama dengan 8, X kuadrat sama dengan 4, maka nilai X-nya adalah plus minus 2 ya. Oke, kita sudah mendapatkan 3 nilai, 0, 2, sama minus 2. Kemungkinan yang ketiga, ini adalah bentuk basisnya ini bernilai min 1, tetapi dengan syarat pangkatnya harus genap. Karena hasilnya harus 1 ya. Jadi minus 1 kalau dipangkatkan genap akan menghasilkan hasil yang positif 1. Oke, berarti bisa kita simpulkan 2X kuadrat min 5 dibagi 3 sama dengan minus 1. Kita kalikan silang, didapatkan 2X kuadrat minus 5 sama dengan minus 3. Maka 2X kuadrat sama dengan 2. Maka X kuadrat sama dengan 1. Maka X-nya bernilai plus minus 1. Nah, oke, dari sana kita bisa melihat plus minus 1 ini adalah bilangan ganjil, sehingga ini tidak memenuhi ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, tadi adalah ini mulai minus 2,
kemudian 0, kemudian 2. Nah, sehingga banyaknya nilai X yang memenuhi berarti ada 3. Oke, itulah jawabannya. Oke, diberikan dua persamaan linear dua variabel ya. Ada persamaan linear yang kiri dan juga ada yang kanan. Maka solusi untuk mendapatkan nilai A sama B-nya adalah kita bisa menggunakan eliminasi ya. Oke, eliminasi kita lihat ini adalah pembilangnya 3, ini pembilangnya 2, maka supaya sama saya jadikan 6. Maka yang kiri, yang ini saya kalikan 2, didapatkan menjadi 6 per A ditambah dengan 10 per B sama dengan minus 40. Dengan cara yang sama, nah persamaan linear yang kedua saya kalikan 3 ya, menjadi 6 per A dikurangi 3 per B sama dengan minus 1. Oke, dari dua persamaan ini langsung saya kurangkan. Nah, hasil pengurangannya akan didapatkan ini habis 10B dikurangi min, jadi plus, ketemunya adalah 13 per B. Karena penyebutnya sudah sama, ini min 40 ditambah 1, hasilnya adalah min 39. Maka untuk mendapatkan B tinggal tuker aja nih. Sehingga nilai B-nya adalah 13 dibagi min 39 atau min sepertiga. Oke, kita simpan dulu. Dari B bernilai sepertiga, maka kita substitusikan ke salah satu. Misal saya substitusikan ke sini nih. Nah, didapatkan di sana adalah 3 per A ditambah dengan 5 per B sama dengan minus 20. Maka saya substitusikan B-nya 3 per A ditambah dengan B-nya adalah min sepertiga naik karena dia pecahan ya. Jika dibagi pecah naik menjadi 5 kali min 3 adalah min 15 sama dengan minus 20. Berarti nilai 3 per A sama dengan minus 5. Maka nilai A tinggal nuker sama tadi 3 per min 5. Oke, dari dua nilai ini kita disuruh mencari banyak bilangan bulat non negatif yang lebih kecil daripada seper ini ya. Tujuan kita mencari adalah 1 per min A ditambah dengan B. Oke, kita hitung dulu. Berarti 1 per min A. Berarti ini negatif, negatif jadi positif. 3 per 5 ditambah dengan B-nya adalah min sepertiga. Oke, saya samakan dulu penyebutnya, yang ini menjadi per 15. Maka yang ini jadinya 9 dikurangi dengan 5. Artinya ini 4. Maka 1 dibagi dengan 4 per 15. Dibalik, hasilnya menjadi 15 per 4. Maka 15 per 4 itu kalau kita jadikan suatu bilangan bulat, itu berarti hasilnya adalah 3, sekian ya. Maka banyaknya bilangan bulat yang memenuhi, yang non negatif itu berarti kita mulai dari 0. Maka kita lihat 0 apakah kurang dari 3? Benar, berarti 0. Kemudian 1 juga kurang dari 3, 2 kurang dari 3, dan 3 juga kurang dari 3 karena 3 lebih ya. Sehingga banyak bilangan bulat non negatif yang memenuhi berarti ada 4. Nah, sudah selesai, itulah penyelesaiannya. Oke, soal nomor 4 ini seputar SIM UI 2017 untuk materi barisan dan deret ya. Oke, dari soal ini kita lihat dulu apakah ini termasuk aritmatika, geometri, atau barisan apa. Maka kita urutkan dulu. Berarti ini adalah 4, 8, 14, 22, 32, dan seterusnya. Pertanyaannya kita disuruh mencari U yang ke-20 ya. Maka kita bisa cari dulu polanya. Pola yang kelihatan berarti 4 ke 8 ditambah 4, 8 ke 6, 14 ditambah 6, 14 ke 22 ditambah 8, 22 ke 32 ditambah 10. Kemudian 4 ke 6 berarti ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 ditambah 2. Kita lihat, dia pola yang sama 2 ketika di tingkat yang kedua. Ini namanya adalah barisan bertingkat 2 ya. Barisan bertingkat 2 ini punya rumus sendiri, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B ditambah dengan N-1, N-2 dikalikan C dibagi dengan 2. Oke, nah pertanyaannya, ABC-nya yang mana Kak? ABC-nya adalah ini, yang depan ini namanya A, bawahnya lagi ini namanya B, bawahnya lagi ini namanya yang C. Oke, tugas kita tinggal substitusi. Pertanyaannya di soal adalah mencari U20.
berarti U20 sama dengan A-nya adalah 4, ditambah 20 min 1, 19 dikalikan B-nya adalah 4, ditambah dengan 20 kurangi 1, 19 dikalikan 18 dikalikan C-nya 2, dibagi dengan 2 ya. Maka ini bisa kita coret. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 4, ditambah dengan 19 kali 4 adalah 76, ditambah dengan 19 kali 18 itu adalah 342, sehingga kalau kita jumlah 4 tambah 7 6 80 tambah 342 adalah 422. Inilah jawabannya. Soal nomor 5 masih seputar SIMA UI 2017. Ini adalah soal peluang. Di sana ada satu keluarga mempunyai 3 orang anak. Maka kita data dulu sampelnya. Jika satu keluarga punya 3 orang anak, maka sampelnya seperti ini. Yang pertama bisa jadi ketiganya adalah laki-laki, bisa jadi laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, laki-laki perempuan, dan laki-laki perempuan perempuan. Atau bisa jadi kita ganti yang L kiri menjadi B semua ya. PLL, bisa jadi PPL, bisa jadi PLP atau PPP. Yang diminta soalnya adalah memiliki minimal 1 orang anak. Maka kalau minimal 1 orang anak, bisa jadi 1 anak perempuan maksud saya, bisa jadi 2 anak perempuan, bisa jadi 3 anak perempuan. Yang punya 1 anak perempuan berarti ini. Nah, kemudian yang bawahnya lagi, kemudian yang ini. Yang punya 2 anak perempuan adalah yang ini, kemudian yang ini sama yang ini. Dan yang terakhir punya 3 anak perempuan adalah kejadian yang terakhir. Sehingga kita lihat, maka peluang kejadiannya adalah banyaknya kejadiannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan total sampelnya ada 8. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal nomor 6 ini adalah seputar banyaknya kejadian ya. Kita punya di sana AB-nya adalah 2 bilangan yang berbeda dari himpunan 1 sampai 50, di mana harga mutlak dari A min B-nya harus kurang dari 5. Kita data berapa banyak bilangan yang memenuhi itu ya. Oke, karena kurang dari 5 berarti nanti akan ada banyak kemungkinan. Yang pertama adalah bisa jadi 5, 4, 3, 2, 1, dan di sini ada keterangannya A kurang dari B, maka 0 tidak mungkin. Maka kita cari dulu kemungkinan yang pertama, jika harga mutlak A min B-nya ini bernilai 1. Kemungkinannya adalah yang berseri 1 adalah 1,2, kemudian 2,3, paham ya? Dan seterusnya sampai yang paling akhir adalah 49,50. Maka jika kita total, ingat dia kita pasang-pasangkan, 1 pasangannya 2, 2 pasangan 3, berarti kalau kita urutkan 1, 2, 3 sampai ini 49. Jadi mulai 1, 2 ini sampai ada ini ada 49 suku di sini ya. Nah, oke. Berikutnya yang kedua bisa jadi adalah mutlak A min B-nya dia bernilai 2. Kalau bernilai 2 kemungkinannya adalah 1,3, kemudian 2,4 dan seterusnya sampai yang paling akhir adalah 48,50 ya. Oke, berarti di sini kita lihat 1, 2 dan seterusnya sampai 48. Jadi ada 48 suku di sana. Yang ketiga sama A min B mutlaknya bernilai 3. Bernilai 3 berarti 1,4, 2,5 dan seterusnya sampai yang paling akhir adalah 47,50. Oke, berarti totalnya ada 47. Sampai nanti kemungkinan yang keempat A min B-nya bernilai 4, itu berarti ada 46 dengan cara yang sama ya. Dan kemungkinan yang kelima mutlak A min B-nya bernilai 5, berarti ada 45. Maka totalnya kita hitung yaitu 49 ditambah 48 ditambah 47 ditambah 46 ditambah 45, maka totalnya adalah 235. 235 pasang A dan B. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal nomor 7, ini pertidaksamaan, maka solusi yang pertama adalah kita jadikan satu ruas di ruas kiri, maka bentuknya jadi seperti ini. 2x min 5 dibagi dengan x plus 3 dikurangin
X min 4 dibagi dengan X plus 1 tandanya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Menjadi X plus 3 dikalikan dengan X plus 1. Maka yang ini saya kalikan ini, gitu ya. Dapatkan 2X kali X adalah 2X kuadrat. 2X kali 1 2X min 5 kali X adalah min 5 ditambah 2 jadinya min 3X. Kemudian min 5 kali min 5 kali 1 adalah min 5. Kita simpan, dikurangi dengan yang kan juga sama. X kali X adalah X kuadrat. Min 4X tambah 3 jadinya min X. Min 4 kali 3 adalah min 12. Tandanya tetap lebih dari 0. Kita hitung 2X kuadrat dikurangi X kuadrat adalah X kuadrat. Min 3 ditambah dengan X adalah min 2X. Min 5 ditambah dengan 12 adalah 7. Dibagi dengan yang bawah, X plus 3 dikalikan dengan X plus 1 lebih dari 0. Oke, dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa X kuadrat min 2X plus 7 ini tidak bisa difaktorkan nih. Nah, dan ini dia termasuk definit positif karena nilai diskriminannya lebih dari 0 ya. Tentu pembicaraan kita tidak ke sana, tapi kita fokusnya mencari solusi ya. Dari X plus 3 dan X plus 1, karena yang atas sudah bernilai positif dan yang diminta lebih dari 0 berarti positif, maka yang bawah ini harus bernilai positif juga. Oke, kita buat garis bilangannya. Nah, dari sini kita tentukan dulu namanya pembuat nolnya, berarti yang ini adalah X-nya sama dengan minus 3, yang ini X-nya sama dengan minus 1. Berarti kita bagi 2, ada yang minus 3, ada yang minus 1 ya. Oke, kita ambil titik uji, katakanlah 0 misalkan. 0 kita masukkan di sana, didapatkan 0, 0 berarti 7, 0 berarti 3, 0 berarti 1, berarti positif bagi negatif, positif bagi positif, positif ya. Karena letaknya di sini, berarti ini positif, negatif, ini positif. Yang diminta adalah yang lebih dari 0, berarti yang positif adalah daerah penyelesaiannya. Oke, maka didapatkan nilai X-nya ini kurang dari minus 3. Ingat, karena penyebut maka tidak boleh ikut ya, sama dengannya. Atau nilai X-nya dia lebih dari negatif 1. Pertanyaannya di soalnya, itu kita disuruh mencari min 2X plus 10. Berarti kita kalikan dulu min 2, min 2X. Maka tandanya ganti, karena perkalian negatif. Ini jadi 6. Kalau saya tambah 10, nah ruas kiri saya tambah 10. Maka ruas kanan juga ditambah 10 nih. Sehingga hasilnya adalah min 2X plus 10, dia lebih dari 16. Karena min 2X plus 10 bernilai Y, maka Y-nya lebih dari 16. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang sama, kita kalikan min 2 dulu. Min 2X, tandanya ganti menjadi kurang dari min 1 kali min 22. Berarti sama, kita tambahkan 10 juga. Kiri tambah 10. Kanan tambah 10, hasilnya adalah min 2X plus 10 kurang dari 12. Maka nilai Y-nya kurang dari 12. Sehingga penyelesaiannya adalah Y kurang dari 12 atau nilai Y-nya lebih dari 16. Inilah jawabannya. Soal yang nomor 8, ini soal statistika. Di sana ada 5 data, yaitu 5, 9, 10, 10, dan 16. Maka kita lihat pernyataan 1 sampai 4 manakah yang benar ya. Kita cek dulu dari pernyataan yang pertama. Kita disuruh mencari rata-ratanya bernilai 10, oke? Kita hitung rumus rata-rata adalah data itu kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Berarti 5 tambah 9 tambah 10 tambah 10 ditambah 16 dibagi dengan 5 karena ada 5 data. Hasilnya adalah 50 dibagi 5 adalah 10. Berarti pernyataan 1 benar ya. Jika pernyataan 1 benar, maka otomatis pernyataan 3 juga benar juga karena 1 pasangannya dengan 3. Yang kedua, pernyataannya adalah median bernilai 10. Kita urutkan dulu karena median itu data urut diambil yang tengah. 5, 9, 10, 10, dan 16. Maka yang tengah adalah 10. Sehingga mediannya 10, benar. Nah, berarti pernyataan 2 ini benar juga. Karena pernyataan 3 benar, maka kita tidak perlu mengecek. Pernyataan yang 4 adalah variansinya 62/4. Nah, kita tahu rumus variansi atau namanya ragam itu diperoleh dari standar deviasinya dikuadratkan. Maka jika standar deviasinya adalah setengah akar 62, maka setengah akar 62 dikuadratkan didapatkan 62/4. Berarti pernyataan 4 juga benar. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, sudah selesai. Itulah penyelesaiannya.
Soal nomor 9, masih SIMA UI 2017, ini soal persamaan atau fungsi kuadrat. Untuk mendapatkan titik potong, maka kita buat kesamaannya, yaitu Y1 sama dengan Y2. Nah, kita substitusikan Y1-nya adalah yang ini. Nah, saya beri nama Y1, X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan 8, sama dengan min, ini saya kuadratkan, menjadi X kuadrat min 6X ditambah 9 ditambah dengan 1 ya. Kalau sudah kita pindah ruas ke kiri semua, maka yang ini menjadi tetap X kuadrat min 6X plus 8, yang ini minus jadi plus, tetap jadinya X kuadrat min 6X ditambah dengan 9, ini plus jadi min 1 sama dengan 0. Kita hitung, X kuadrat dengan X kuadrat adalah 2X kuadrat, min 6X min 6X min 12X, 8 tambah 9 17 dikurangi 1 adalah 16 sama dengan 0. Saya bagi 2 jadinya X kuadrat minus 6X ditambah 8. Kemudian saya faktorkan X min 2, satunya lagi X minus 4 sama dengan 0. Maka didapatkan nilai X nya yang ini sama dengan 2 atau nilai X nya sama dengan 4. Tentu karena pertanyaannya adalah titik potong, kita cari pasangannya. Jika X1-nya 2, maka kita cari Y1-nya. Boleh dimasukkan ke sini, boleh dimasukkan ke sini. Ke sini aja. Misalkan jadinya 2 pangkat 2 4 dikurangi 6 kali 2 12, berarti 4 kurangi 12 itu adalah min 8 ditambah 8 adalah 0. Maka titik yang pertama 2,0. Titik yang kedua, nah berarti Y2-nya sama, kita masukkan 4 kuadrat 16 dikurangi 6 kali 4 24, berarti 16 dikurangi 24 minus 8 ditambah 8 juga 0, maka titiknya 4,0. Sudah, inilah jawabannya. Oke, soal nomor 10, ini adalah bentuk logaritma, maka kita terapkan sifat logaritma, yaitu ketika punya perpangkatan, maka pangkatnya bisa maju ke depan, sehingga yang ini bisa kita ubah 3-nya maju menjadi 3 log X dikurangi 2-nya maju 2 log Y, nilainya sama dengan 4. Dengan cara yang sama, yang ini juga kita majukan pangkatnya 4 log X ditambah dengan 3 log Y bernilai 11. Oke, dari dua persamaan logaritma itu, maka kita eliminasi untuk mendapatkan log X sama log Y-nya. Maka cara eliminasi ya seperti biasanya. Jika ini 3, ini 4, maka yang atas saya kalikan 3. Oke, sorry, saya kalikan 4 maksud saya. Oke, yang bawah saya kalikan 3 ya. Oke, ketika dikalikan 4, hasilnya menjadi 12 log X dikurangi 2 kali 4, 8 log Y, nilainya 16. Yang bawah dikalikan 3 adalah 12 log X ditambah dengan 9 log Y bernilai 33. Oke, saya eliminasi, saya kurangkan 12 log X nya ini habis, kemudian min 8 dikurangi 9 adalah min 17 log Y sama dengan 16 kurangi 33 adalah minus 17, maka log Y nya bernilai 1. Dari log Y bernilai 1 kita substitusikan ke sini, katakanlah 3 dikalikan 1 berarti 3, maka 11 kurangi 3 8, maka 4 log Y bernilai 8, sehingga log X nya bernilai 2 ya. Oke, maka dari sini kita gunakan yaitu definisi dari eksponen. Berarti jika kita punya bentuk A pangkat B sama dengan C, maka bisa diubah dalam bentuk logaritma menjadi A log C sama dengan B. Maka dari sini kita lihat jika tidak ada tulisannya, maka basisnya ini adalah 10 nih. Nah, maka didapatkan bahwa nilai X-nya itu adalah 10 dipangkatkan 2 seperti ini ya. Jadi A pangkat B sama dengan C, berarti X-nya adalah 10 berpangkat 2 bernilai 20, 200. Oh, sorry. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Sementara ini juga sama, yaitu Y adalah 10 berpangkat 1 bernilai 10. Pertanyaannya adalah kita disuruh mencari nilai dari Y kuadrat dikurangi dengan X. Y-nya adalah 10 dikuadratkan 100 dikurangi X-nya juga 100, maka 100 kurangi 100 adalah 0. Itulah jawabannya.